Kalau kamu pikir toilet adalah tempat paling privat di dunia, orang Romawi kuno bakal bilang, privat? Apaan tuh? Di zaman Romawi kuno, toilet umum itu tanpa sekat, duduknya berjajar, rame-rame, kayak bangku di taman. Dan yang bikin kaget, orang kaya di sana justru bangga ngobrol di sana. Mereka ngobrolin bisnis, politik, bahkan gosip. Makin rame toiletnya, makin keren reputasinya. Dan soal kebersihan, tisu belum ada. Mereka pakai satu spons di tongkat. Barengan? Ya, dipakai rame-rame. Bayanginnya aja udah bikin merinding. Jadi kalau hari ini kamu kesel antri toilet umum, bersyukurlah. Setidaknya kamu nggak harus BAB sambil bahas politik atau ngobrol. Subscribe, like, komen kalau kalian suka BAB. Kalau sekarang kucing cuma majikan kecil di rumah, di Mesir kuno, kucing level dewa. Kucing dianggap hewan suci, simbol keberuntungan dan perlindungan. Sampai-sampai kalau ada kucing yang mati, suatu rumah langsung berkabung. Bahkan mereka sampai cukur alis sebagai tanda kesedihan. Tapi kalau manusia yang meninggal, ya sedih juga, tapi nggak sampai cukur alis. Kalau membunuh kucing, hukumannya bisa hukum mati. Jadi jangan heran, kucing di zaman itu jalan santai, manusia yang minggir. Jadi kesimpulannya, dari dulu hingga sekarang, kucing yakin merekalah penguasa dunia. Subscribe, like, komen untuk pencinta kucing. Kalau kamu jarang mandi, tenang, dulu itu malah dianggap sehat. Iya, karena pasalnya di abad pertengahan mandi itu dianggap berbahaya. Banyak orang percaya bahwa air bisa membuka pori-pori dan membuat penyakit masuk ke dalam tubuh. Jadi, makin jarang mandi, makin sehat katanya. Bahkan, bangsawan pun bangga dengan jarang mandi. Mereka lebih percaya dengan parfum, bedak, dan pakaian tebal bisa nutupin bau. Bayangin, satu istana penuh dengan wangi, tapi wangi palsu. Untungnya, ilmu pengetahuan berkembang. Oh enggak, sekarang mungkin kita masih berdebat, mandi itu perlu atau mitos. Subscribe, like, komen kalau kalian suka mandi. Dulu, mau sembuh malah ditempelin lintah. Iya, hewan kecil yang nempel dan nyedot darah itu. Karena pasalnya, dokter itu percaya hampir semua penyakit disebabkan dengan darah kotor kebanyakan. Solusinya simpel, menurut mereka, sedot aja darahnya. Makin banyak lintahnya, katanya makin serius pengobatan pasiennya. Pasien lemas, kata dokternya, Bagus, terapinya berhasil. kadang ada yang sembuh, tapi banyak pula yang makin parah. Tung ilmu kedokteran berkembang. Coba bayangin kalau ke klinik dokternya bilang, Tenang ya, kita pasang lintah dulu. kira-kira kamu bakal sembuh atau kabur duluan? Subscribe, like, komen kalau kalian takut lintah. Pernah nggak kebayang kalau kentut itu dulu dianggap sebagai obat? Karena pasalnya, di abad pertengahan, orang-orang percaya kalau angin di dalam tubuh itu bisa mengeluarkan penyakit. Jadi makin sering kentut, makin dianggap sehat. Bayangin aja, orang sakit datang ke dokter atau tabib. Bukan obat solusinya, tapi disuruh lepaskan semua angin di dalam tubuhmu. Kalau sekarang kentut di ruang publik itu memalukan, dulu mungkin kamu malah dipuji. Wah, bagus, sehat ya kamu. Dokter zaman dulu itu kreatif banget. Ilmunya terbatas, tapi imajinasinya tanpa batas. Dan lucunya, kalau pasiennya nggak sembuh, bukan teorinya yang salah, tapi kentutnya yang kurang. Dan sekarang, ilmu kedokteran berkembang, teknologi maju, dan untungnya, kentut bukan lagi resep dokter. Subscribe, like, dan komen kalau kalian suka kentut. Bayangin, matahari hilang sebentar, tapi orang-orang dulu menganggap ini bakal kiamat. Karena pasalnya, banyak orang percaya bahwa dengan gerhana matahari itu tanda bahwa kiamat sudah dekat. Dewa lagi marah, atau monster raksasa yang sedang memakan matahari. Makanya orang-orang langsung teriak-teriak, mukul-mukul benda, bahkan memukul alat musik dengan sekeras-kerasnya.
biar matahari keluar lagi katanya. Sekarang kita tahu bahwa gerhana itu sejajarnya bumi, matahari, dan bulan. Tapi dulu langit gelap dikit aja langsung berpikir ini akhir hidup gua. Untung ilmu pengetahuan berkembang. Kalau enggak, gerhana matahari sekarang bakal jadi event kepanikan massal nasional. Dan tentu story emak-emak. Subscribe, komen, like kalau kalian gak takut gerhana.